warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu sekalian? Alhamdulillah semua anak-anak ibu berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, meskipun kita sekarang berada dalam masa pandemi, tidak memutuskan rasa semangat kita untuk belajar. Nah, jadi sebelum pembelajaran dimulai, lebih baik kita memulai dengan membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, sebelum ibu menjelaskan materi kita pada hari ini, ibu akan memberikan sebuah tebak-tebakan kepada anak-anak ibu. Nah, dari tebak-tebakan ini, apakah ada yang mengetahui apa sih maksud ibu menampilkan gambar-gambar ini? Apakah ada yang mengetahuinya? Nah, mungkin dari sebagian anak ibu ada yang tahu apa-apa saja yang ada di dalam gambar tersebut ya. Nah, jadi maksud dari ibu menampilkan gambar-gambar ini itu berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Nah, jadi materi kita pada hari ini itu ialah tentang makanan haram. Apa anak-anak? Nah, iya, tentang makanan haram. Nah, sebelum ibu jelaskan, di sini ibu minta anak-anak ibu semua mampu mendengarkan ataupun mengetahui arti dari makanan haram beserta hukumnya, dan anak-anak ibu juga dapat mengetahui macam-macam dari makanan haram, dan anak-anak ibu juga dapat mengetahui bagaimana cara kita menghindari makanan haram, dan anak-anak ibu juga tahu akibat dari jika kita mengkonsumsi makanan haram. Baiklah. Nah, jadi yang pertama yaitu tentang pengertian makanan haram dan hukumnya. Nah, siapa yang tahu di sini apa sih itu makanan haram? Tidak ada yang tahu? Baiklah, ibu akan jelaskan. Jadi, makanan haram itu ialah makanan ataupun benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam. Dan apabila tetap mengkonsumsinya, maka dia akan berdosa. Nah, sedangkan hukumnya memakan makanan haram ini terdapat pada Quran Surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah bihi wal munkhafinaqqatu wal mawquzatu wal mutarraddiyatu wa ma akalas sabu illa ma zakkaitum wa ma zubiha 'alan nusiba wa an tastaqsimu bil azlam zalikum fiskun. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhsawhum wakhsawun.
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Faman itturra fi makhmasatin ghayra mutajanifil li ismi fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengikuti nasib dengan anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin membuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi setelah kita mendengar tentang surah Al-Maidah ayat 3 tadi, dapat kita simpulkan bahwasannya pada ayat ini telah dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya memakan makanan haram itu benar-benar tidak diperbolehkan. Ingat ya anak-anak, bahwasanya makanan haram itu sangat berdosa jika kita memakannya. Nah, selanjutnya kita masuki materi yang kedua, yaitu mengenai macam-macam makanan haram. Nah, di sini ada dua macam makanan haram. Yang pertama yaitu haram aini. Apa sih Bu haram aini itu? Ada yang pernah dengar tidak? Atau ada yang tahu tidak apa sih haram aini itu? Tidak ada yang tahu? Baiklah, jadi haram aini itu ialah hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram ditinjau dari sifatnya, bendanya seperti daging babi, darah, dan bangkai. Jadi, haram karena sifat ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama hewan ataupun benda hewani. Nah, seperti buaya dan ular. Nah, yang kedua yaitu benda nabati ataupun tumbuhan. Seperti apa pula itu? Nah, di sini seperti ganja dan daun beracun. Dan yang ketiga yaitu benda yang berasal dari perut bumi seperti aspal, logam, dan timah. Nah, macam yang kedua yaitu haram sababi. Mungkin di sini anak-anak ibu bertanya ya, apa sih itu haram sababi itu, Bu? Tadi haram aini, sekarang haram sababi. Nah, baiklah, ibu akan menjelaskan tentang haram sababi ini. Jadi, haram sababi ini, dia itu hukum asal makanannya itu sendiri adalah halal. Akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang menjadikan dia itu haram. Seperti daging sapi digoreng dengan menggunakan minyak babi. Nah, itulah penyebab dia dari makanan halal menjadi makanan haram. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari makanan haram ini yang pertama ialah terdapat dalil yang memang dilarang untuk memakannya. Jadi, jika anak ibu sudah mengetahui bahwasannya dalil ini menyebutkan bahwa makanan ini haram, jadi kita tidak diperbolehkan untuk memakannya. Yang kedua yaitu kotor, menjijikkan, dan mendatangkan mudarat dan berbahaya bagi tubuh kita. Yang ketiga yaitu makanannya mengandung racun. Nah, dia ini merupakan makanan yang beracun, tapi kenapa tetap
kita makannya karena dia ini dapat merusak tubuh kita, makanya Allah mengharamkan makanan tersebut. Nah, yang keempat yaitu makanan yang dapat memabukkan. Dan yang kelima yaitu disembelih tanpa menyebut nama Allah dan untuk tujuan tertentu. Misalnya, anak-anak ibu pernah melihat ada seekor ayam yang disembelih oleh orang, namun orang tersebut tidak menyebut nama Allah, melainkan dia ini menyembelih ayam tersebut untuk tujuan tertentu, seperti dia menginginkan untuk melakukan sajen ataupun sebagai bahan-bahan persembahan dengan maksud lain. Nah, begitulah dari ciri-ciri makanan haram. Selanjutnya, kita akan memasuki materi tentang bagaimana cara menjauhi makanan haram. Nah, di sini perlu anak-anak ibu sekalian untuk simak bagaimana cara untuk menjauhinya agar anak-anak ibu tidak melakukan ataupun memakan ataupun mendekati dari makanan tersebut. Nah, yang pertama yang dapat anak ibu lakukan yaitu tanamkan pada diri anak-anak ibu sekalian bahwasannya anak-anak ibu itu tidak suka makanan-makanan haram. Mengerti? Tanamkan pada diri anak-anak ibu bahwasannya anak-anak ibu tidak menyukai makanan tersebut. Yang kedua yaitu hendaklah dipahami betul makanan-makanan haram itu seperti apa. Nah, yang ketiga yaitu bersikap hati-hati terhadap makanan yang lebih diolah ataupun dalam kemasan. Sekarang banyak itu makanan yang dibuat oleh orang di dalam kemasan. Kadang kita tidak tahu bahwasanya makanan itu halal ataupun haram. Nah, jadi, ketika kita ingin membeli sebuah makanan, alangkah lebih baiknya kita melihat dulu, ini makanan haram atau halalkah? Nah, begitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu tanamkan keyakinan di dalam diri anak-anak ibu bahwasannya makanan itu sesuatu yang haram, akan merusak dan membahayakan jiwa anak-anak ibu sekalian. Nah, semuanya pada tahu ya gimana bahayanya makanan haram tadi. Nah, selanjutnya yang kelima cara yang bisa anak ibu lakukan yaitu menjauhi pergaulan yang dapat mengarah pada makanan haram. Nah, apalagi jika ada teman-teman anak-anak ibu yang ingin berbuat seperti itu, alangkah lebih baiknya anak-anak ibu menghindari ataupun mengajak teman-teman anak-anak ibu untuk tidak melakukan hal tersebut. Nah, sampai di sini anak-anak ibu sudah paham? Nah, alhamdulillah anak-anak ibu sudah paham. Nah, selanjutnya kita masuki materi selanjutnya ialah bagaimana sih akibat jika mengkonsumsi makanan haram tersebut. Nah, yang pertama yaitu dapat merusak kesehatan kita. Seperti kita bisa mendapat penyakit kanker. Nah, itu sangat berbahaya ya. Yang kedua yaitu doa kita tidak terkabulkan. Jadi, percuma anak-anak ibu berdoa, tetapi anak-anak ibu tetap mengkonsumsi makanan haram tersebut. Jadi percuma anak-anak ibu berdoa, akan tetapi doa anak-anak ibu tidak diterima oleh Allah karena anak-anak ibu sudah mengkonsumsi makanan yang jelas tidak diperboleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu merusak amal-amal soleh. Dan yang keempat, hina dan rendah. Nah, jika kita mengkonsumsi makanan-makanan haram itu, masyarakat akan menganggap ataupun memandang kita ini rendah karena kita telah melakukan kesalahan. Nah, jadi jika kita tidak ingin dianggap seperti itu, maka jauhilah akan hal tersebut. Nah,
Yang kelima yaitu menyebabkan keturunannya rusak. Nah, ini salah satu yang sangat parah ya anak-anak ibu. Mengapa begitu? Karena ini dapat merusak generasi kita, merusak generasi yang dari awalnya menjadi saleh, pintar, dan baik. Namun ketika sudah mengenal, mengkonsumsi makanan haram tersebut, dia menjadi rusak. Sudah tidak menjadi pintar, tidak menjadi saleh, dan dia menjadi sakit karena telah mengkonsumsi makanan tersebut. Nah, jadi di sini sedikit ibu ingatkan kembali bahwasannya makanan haram itu ialah makanan ataupun benda yang diharamkan dimakan oleh manusia, terutama umat Islam. Nah, itu sangat-sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan haram tersebut. Nah, ganjaran jika dia memakan makanan terharam tersebut, maka ia akan berdosa. Nah, sekali lagi ibu ingatkan, jangan pernah mendekati makanan-makanan haram tersebut. Dan jauhilah segala pergaulan yang akan mendekatkan kamu ataupun menjerumuskan kamu ke dalam hal-hal tersebut. Baiklah, kiranya sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Nah, jika anak-anak ibu masih ada yang belum paham mengenai materi tersebut, dapat bertanya kepada ibu melalui WhatsApp. Nah, ataupun dapat bertanya kepada orang tuanya, ataupun dapat mengulang kembali melihat video yang telah ibu berikan ini ya. Nah, sebelum kita tutup materi kita pada hari ini, marilah kita semua mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, ibu tutup pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain hari.